Sementara itu dampak kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah mulai dirasakan warga. Warga mulai merasakan bau menyengat dari asap kebakaran lahan terutama pada pagi hari. Bau menyengat dari asap kebakaran hutan dan lahan kini mulai dirasakan warga terutama pada pagi hari saat mereka beraktivitas. Sebagai antisipasi, sebagian warga memilih menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Tentunya agar terhindar dari penyakit ispa yang bisa ditimbulkan dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Warga pun diimbau tetap menjaga kesehatan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas jika mengalami sakit. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut pemirsa, kita telah terhubung dengan rekan Ade Sata di Jalan Insinyur Soekarno, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat siang, Ade Sata. Bagaimana kondisi kebakaran di sana dan apakah memang dampaknya ini sangat tidak enak bagi pernafasan? Baik, saat ini saya berada di Jalan Insinyur Soekarno, tepatnya di Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Lahan seluas hampir 1 hektar di daerah ini sejak 3 hari terakhir terbakar dan upaya pemadaman dilakukan oleh tim gabungan BPBD bersama relawan untuk memadamkan lahan karena api di daerah ini hanya berjarak sekitar 50 hingga 100 meter. Dan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya ini sejak 3 pekan terakhir ini juga mulai menimbulkan dampak. Dampak apa? Setelah pagi hari kita keluar rumah, kita sudah merasakan dampak bau menyengat yang ditimbulkan daripada asap yang keluar dari lahan yang terbakar. Lalu langkah-langkah apa saja yang sudah diambil oleh pemerintah maupun BPBD setempat? Ya, sejak berlangsungnya musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bekerja sama dengan TNI Polri dan juga relawan, Manggala Agni, kemudian Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berjibaku bergotong royong melakukan upaya pemadaman di titik-titik awan terbakar hutan dan lahan. Di Palangkaraya ini ada 4 kecamatan yang rawan terjadinya kebakaran, yakni di Kecamatan Jekan Raya dan juga Kecamatan Sabangau. Upaya pemadaman dilakukan menggunakan jalur darat, menggunakan mesin pompa air, namun kendala yang dihadapi sampai dengan saat ini masalah akses dan juga titik air di TKP. Lantas apakah sudah ada data dari warga yang terkena ispa akibat kebakaran ini? Ya, kita tadi pagi sudah mulai mengunjungi Puskesmas Bukit Hindu. Kita menanyakan apakah dampak yang ditimbulkan daripada kebakaran hutan dan lahan ini apakah berdampak, dan kita mendapatkan data dari Kepala Puskesmas Bukit Hindu bahwa kebakaran hutan dan lahan ini memang sudah menimbulkan dampak, yaitu penyakit ispa, di mana 2 hari terakhir ispa mengalami kenaikan. Dari minggu kedua sebanyak 73 orang, di minggu ketiga meningkat menjadi 121 orang. Baik, terima kasih Ade atas laporan Anda. Semoga kebakaran ini bisa segera tertangani dan tidak bertambah lagi masyarakat yang terkena ispa. Selamat bertugas kembali.